Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kasih karunia Allah ada atas kita semua. Amin. Saudara, ada ayat hafalan yang baik untuk kita ingat-ingat tiap hari, yaitu Filipi 2 ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dengan rendah hati mengutamakan orang lain. Saudara, ini adalah pokok utama dari surat Filipi. Nah, di sini Rasul Paulus sedang menunjukkan sifat Allah yang sejati. Surat ini adalah lukisan Rasul Paulus mengenai Tuhan. Filipi 2 ini adalah gambaran kerendahan hati Allah. Saudara, Rasul Paulus sangat serius dalam menampilkan Yesus sebagai teladan buat kita. Yesus yang rendah hati, sang firman Allah, satu hakikat dengan Bapa. Dia sama sekali tidak angkuh dengan kealahannya, malah mengosongkan dirinya. Sekali lagi mengosongkan dirinya. Dan kemudian turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan manusia. Tidak cukup dengan itu, turun lagi lebih rendah. Dia mati dengan cara disalib sebagai tebusan bagi manusia. Itu Filipi 2 ayat 5-8. Saudara, firman Allah yang maha tinggi mengosongkan dirinya. Sampai menjadi hamba dan tebusan buat seluruh umat manusia. Pesan kerendahan hati Yesus ini dilukiskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya kita meniru teladan Yesus. Gereja yang sejati dibangun berdasarkan teladan kerendahan hati Yesus. Humility makes humanity. Kerendahan hati menciptakan kemanusiaan. Yes, that is Jesus. Oleh karena kerendahan hati Sang Allah, manusia diciptakan dan dikasihi. Oleh karena kerendahan hati Sang Bapa, kesalahan dan dosa manusia dihapus, ditimpakan pada anaknya, Yesus. Oleh karena kerendahan hati Yesus melalui Roh Kudus, dunia yang sekarang kita tinggali jauh lebih beradab daripada zaman sebelum Yesus. Ini Tuhan kita. Allah yang maha dahsyat, yang rendah hati. Nah, sekarang pertanyaan renungan kita, bagaimana keadaan gereja akhir zaman ini? Saudara dan saya adalah gereja. Apakah gereja masih mengikuti teladan Yesus? Apakah gereja sedang terus dibangun dan berlomba dalam kerendahan hati? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Freddy, Bapak Pendeta Muda Freddy. Nah, di dalam sharing kami mendapati bahwa sekarang ada model gereja yang punya cara tidak benar dalam membangun jemaat. Dia merekayasa ajaran sedemikian rupa sehingga membuat orangnya bergantung dan terikat pada komunitas. Dibangun bukan untuk melekat pada Tuhan, tapi fanatik memuja pemimpin gereja. Kalau pendetanya ditegur karena ngajarnya nyimpang, jemaatnya tersinggung. Pokoknya pendeta saya yang paling benar. Nah, mereka tidak lagi memikirkan membangun manusia rohani seperti Kristus. Tidak lagi berlomba membangun perkara yang kekal. Tapi kemudian malah mempertontonkan pembuktian diri. Bahwa aku yang paling hebat dalam pelayanan. Bersaing membangun reputasi pribadi. Pamer kehebatan fasilitas. Pamer kehebatan talent show-nya. Pamer kekayaan jemaatnya. Fokusnya tidak lagi nginjil buat yang belum percaya. Tapi mindah jemaat dengan dalih kami memiliki keunggulan dalam mengembalakan. Sayang sekali karena ini semua kebalikan dari gambaran Paulus tentang Kristus. Saudara, cara-cara ini keliru. Lawan dari sifat Yesus yang rendah hati. Ini benar. Karena justru percakapan saya dengan Pak Fred itu diawali dengan adanya fakta yang kami jumpai di depan hidung. Bahwa ada cara-cara yang tidak benar yang dipakai untuk mengurung orang dalam komunitas yang mereka sebut gereja. Bahwa ada pamer keunggulan pelayanan untuk menarik orang datang ke gedung mereka. Nah, kemudian yang paling disayangkan adalah justru spirit kesombongan ini, kompetisi congkak ini malah populer. Ada sebagian orang Kristen yang tidak menyadari inti dari apa yang sedang mereka pertontonkan, yaitu spirit berkompetisi, showing the best of me. Biasanya mereka yang tidak ngerti, mereka ngukur dari keberhasilan luarnya saja dan tidak ragu-ragu akhirnya mereka berusaha meniru, ikut-ikutan, berusaha mati-matian copy-paste keberhasilan dalam tanda kutip. Yang dibangun adalah hal-hal yang luarannya saja, supaya mirip. Pikirannya sudah keliru, mereka berusaha menyelidiki strength, weakness, opportunity, threat, buat perencanaan strategisnya,
buat cara marketingnya, buat cara promosi, tiru gaya ibadahnya, supaya menarik orang datang ke gerejaku. Supaya orang betah dalam gereja saya. Supaya gereja saya sama dengan yang itu. Supaya jemaatnya tidak kabur. Ini keliru, saudara. Ini bukan gereja, ini bisnis broadcasting. Ini jauh sekali dari teladan kerendahan hati Kristus. Yang digambarkan dengan jelas, sejelas-jelasnya oleh Rasul Paulus. Ini keliru. Di satu sisi ada yang ikut-ikutan, tetapi di sisi lain ada juga sebagian jemaat yang menyadari bahwa ada yang tidak beres dari buah-buah pelayanan model seperti ini. Saudara, langkah pertobatan yang pertama untuk keluar dari spirit of competition adalah menyadari di manakah posisi saya. Kalau ternyata saya ada di posisi sedang berkompetisi dan saya mengerti bahwa itu keliru, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus, kata saya. Dan ini adalah suatu langkah pertama untuk bangkit dan maju bersama dengan Roh Kudus. Saudara, kita mesti waspada. Hati kita itu licik. Hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu, itu Yeremia 17. Jangan sampai kita tidak menyadari kalau ternyata dalam kegiatan pelayanan di dalam hati sedang meninggikan dirinya sendiri dengan spirit kompetisi dunia. Saudara, spirit ingin lebih unggul itu dibangun dalam diri seseorang oleh dirinya sendiri. Dan akhirnya menjadi pengaruh buruk buat banyak orang. Ini nular, saudara. Tergila-gila pengen jadi pemimpin Kristen, sampai lupa jadi orang Kristen. Saudara, dunia ini sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Dunia ini menanti-nantikan perubahan yang dahsyat yang dulu pernah terjadi oleh Yesus. Nah, sekarang kunci dari perubahan ini ada di dalam kita gerejanya. Karena kita punya Roh Kudus. Dan kunci perubahan dahsyat itu namanya kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati harus dibangun. Kerendahan hati itu tidak bisa otomatis bisa langsung ada di dalam hidupmu. Meskipun jadi pendeta puluhan tahun, kalau tidak mau membangun ini, ya tidak akan pernah ada di dalam hidupnya selama-lamanya. Kerendahan hati. Dan ini akan mempengaruhi orang di sekitarnya, menular. Sebaliknya, kalau kita izinkan Roh Kudus membangun kerendahan hati dalam hidup kita, maka kita akan seperti Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hatinya, Yesus telah memperbaiki dunia. Mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus yang kudus. Dan mempengaruhi seluruh dunia dengan prinsip yang benar. Dengar saudara, ada prinsip yang benar dari Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, jadi pelayan. Siapa yang terbesar di antara manusia? Siapa saudara? Yang paling besar di antara kita manusia adalah Yesus. Yesus tidak sedang menaruh kuk ini di punggung orang. Tapi dia mengatakan itu bagi dirinya sendiri. Dia memikul sendiri penderitaan dunia ini, merendahkan diri jadi hamba buat kita. Sang firman Allah yang hidup, dia telah meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama Roh Kudus, saudara. Kali lagi, kita harus membangun kerendahan hati. Karena ini tidak otomatis. Nah, pertanyaannya kalau gitu, gimana supaya orang-orang di gereja kita memiliki kerendahan hati? Gimana supaya jemaat satu dengan yang lain lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri? Saudara, caranya adalah mulai dari diri kita sendiri. Dan itu nanti akan nular ke seluruh orang di dalam gerejamu. Sadari, akui bahwa dalam beberapa hal dalam hidup kita ini, kita congkak dan meninggikan diri. Ini langkah pertama bersama Roh Kudus. Bertobat, minta ampun, akhiri kecongkaan kita. Kemudian minta Roh Kudus pimpin kita dalam perubahan watak. Ini bukan hal mudah. Malah ini bisa jadi proses seumur hidup. Ini adalah proses sampai kerendahan hati kita ini jadi refleks, jadi respon, jadi perkataan, jadi tindakan. Membangun kerendahan hati tidak bisa dalam sekejap mata. Saudara, kadang berhasil, kadang gagal dalam rendah hati, tapi yang penting adalah terus dibangun bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat-ingat prinsip Kristus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mulai membangun sikap rendah hati? Saudara, membangun kerendahan hati itu aspeknya luas. Tapi ada 3 hal yang sering orang gagal dalam kerendahan hati. Yang pertama,
Seringkali orang kesulitan merendahkan diri terhadap generasi yang lebih muda. Contohnya, ahli Taurat itu congkak terhadap Yesus karena usia Yesus jauh lebih muda. Itu di Yohanes 8, 57, 58. Kemudian yang kedua, yang membeda-bedakan orang karena tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, padahal di dalam Roma 1 ayat 14 itu dicatat bahwa kasih karunia itu diberikan baik untuk orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Jadi beda prinsip kesombongan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kedudukan sosial. Status sosial ini seringkali menjegal Tuhan, perhatikan, menjegal anak-anak Tuhan untuk bersikap rendah hati. Saudara, ada orang congkak, ada orang yang congkak karena merasa lebih senior, lebih tua, dan dia merendahkan orang yang lebih muda dengan jalan tidak memberi telinga untuk mendengarkan kaum muda. Hasilnya adalah hubungan yang kaku, memberontak. Dan orang tua tidak lagi bisa mengenali anak-anak muda mereka, itu hasil dari kecongkakan sendiri. Kemudian ada orang yang tinggi hati dan merendahkan orang karena pendidikannya rendah. Dianggap tidak punya pengetahuan. Di matanya semua orang itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, kita mesti ingat, Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas batu karang. Namanya Petrus, nelayan kampungan yang kebodohannya senantiasa dicatat oleh Markus. Tetapi Yesus telah membuat si bodoh kampungan ini menjadi begitu berhikmat dan terpandang. Kalau Anda seorang pemimpin Kristen tapi Anda membuang orang bodoh dan kampungan di sekelilingmu, saya rasa prinsip saudara harus segera diperbaiki. Tuhan Yesus tidak pernah membuang Petrus yang bodoh dan kampungan. Malah dengan rendah hati Yesus membangkitkan potensi Petrus yang besar. Saudara, setiap orang percaya itu berharga di mata Tuhan dan punya potensi yang besar bagi kerajaan Allah. Nah, kita jangan sampai sekali-kali melupakan bahkan meremehkan potensi saudara seiman. Karena mereka adalah milik kesayangan Allah. Kemudian ada lagi, orang yang memandang status sosial orang lain. Nah, ini orang congkak. Saya harap ini tidak ada di gereja kita. Nah, mereka kalau dari keluarga kaya, berpengaruh, terhormat, diberi penghargaan lebih, perhatian lebih, dikasih lebih lagi. Tapi kalau ada orang sederhana, nampak di mata pun tidak. Saudara, di mata orang yang tinggi hati, orang sederhana itu transparan, bening. Bagi mata yang sombong, orang kecil itu tidak kelihatan, seperti tidak ada, meskipun berdiri depan mata. Saudara, kita mesti ingat, Yakobus pasal 2 itu, Allah memilih orang-orang miskin di dunia untuk kaya dalam iman. Bahkan jadi ahli waris kerajaan surga. Kita harus membangun ini, saudara. Ingat, Yesus mengosongkan dirinya. Kalau saudara angkuh karena kekayaanmu, buang sikap bosimu, sikap ngebos yang ada dalam hatimu. Kalau saudara sombong karena ningrat, merasa ningrat, ingat bahwa Allah pencipta segala sesuatu itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau saudara pongah karena punya pengaruh, kita mesti kembalikan itu pada Roh Kudus. Pengaruh itu harus kita berikan pada Roh Kudus. Ya, dia yang pimpin, jangan saya. Entah saudara dari latar terpelajar, hebat, kaya, ningrat, atau bahkan dari orang yang sederhana, tidak terpelajar maupun kurang unggul, kita semua telah dipilih Yesus yang rendah hati untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Bukan karena siapa kita, tapi karena kerendahan hati Yesus. Mari bangun watak Yesus ini dalam hidup kita. Saat jumpa dengan siapapun di dalam jemaat saudara, di dalam gereja, ingat bahwa mereka adalah berharga bagi Allah. Bahwa mereka adalah pewaris surga. Mereka penting buat Tuhan, itu berarti mereka juga penting buat kita. Terima semua orang di dalam gereja dengan rendah hati. Bantu saudara iman untuk meraih tujuan mereka. Temukan keunggulan mereka, ungkapkan, berikan pujian, dukung potensi saudara seiman di gereja ini yang harus kita bangun di dalam jemaat. Atmosfer ini yang harus ada di dalam gereja, karena ini adalah atmosfer kerajaan surga. Faktor ini akan membangkitkan roh jemaat. Rendahan hati yang kita bangun dengan Roh Kudus ini akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Jika kita rendah hati, Yesus kita angkat tinggi, Tuhan akan menarik banyak orang menyemarakkan rumah keagungannya. Yohanes 12 ayat 32. Bukan kemampuanmu bersaing yang akan membuat gedung gerejamu penuh dengan kesemarakan Tuhan. Kali lagi,
kesemaraan Tuhan, bukan kesemaraan program. Kalau Anda mengusahakan yang luaran saja, tapi tidak membangun watak Kristus, saya percaya gereja juga akan tetap menarik. Tapi ini tidak akan lebih meriah dari konser hiburan. Atau gereja yang tanpa kerendahan hati tidak akan lebih bermanfaat dari seminar motivasi. Atau bahkan jika tidak ada kerendahan hati Tuhan, gereja bisa lebih menakutkan daripada gedung pengadilan. Isinya cuma menghakimi, menyalahkan, melabeli orang berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan melihat jemaat merendahkan hati, sedang menyembah Tuhan bersama-sama, nah waktu itulah Tuhan akan berkenan akan ibadah kita. Dan dia akan melakukan banyak perkara ajaib melalui kita sebagai gerejanya. Selalu ingat, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau kita berhasil dalam satu peristiwa kerendahan hati, maka Roh Kudus akan bersukacita bersama kita dalam batin dan roh kita. Tapi kalau ada kalanya kita gagal, jangan putus asa. Sebab Roh Kudus akan menghibur kita dan lain kali akan menolong sempurnakan kita. Teruslah membangun kerendahan hati bersama dengan Roh Kudus. Karena ini adalah dasar dari salib Kristus. Dan dengan cara ini, Yesus itu membangun gereja. Saya berdoa kita semua mulai membangun kerendahan hati bersama dengan Roh Kudus. Sebab waktunya sudah dekat, saudara. Kita akan segera dipersatukan kembali dengan Yesus. Kita harus ingat, malaikat yang dulu penyembah Tuhan menjadi lawan Tuhan karena meninggikan diri. Karena dia meninggalkan kerendahan hati. Manusia yang dulu diciptakan tanpa dosa terpisah dari Allah karena meninggikan diri di Eden. Saudara, mari tanggalkan segala yang sia-sia dari dunia ini. Kembali kenakan sifat Tuhan. Mari miliki kerendahan hati supaya kodrat kita pulih serupa dengan Yesus. Nanti kita akan menerima mahkota yang abadi yang akan kita lemparkan di bawah kaki Yesus. Amin.